Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adil Septiansyah, NIM 4142401035. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar 2 pemrograman komputer. Yang pertama adalah latar belakang di era digital saat ini, penggunaan media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, terutama di kalangan pelajar dan mahasiswa. Akses yang mudah terhadap platform seperti Instagram, TikTok, Twitter, dan Facebook menjadikan media sosial sebagai sarana utama dalam berkomunikasi, mendapatkan informasi, hingga hiburan. Namun, di balik manfaatnya, penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menyebabkan kecanduan yang berdampak pada kesehatan mental, performa akademik, hingga hubungan sosial pelajar. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menganalisis pola data tersebut adalah K-means clustering. Algoritma ini merupakan metode unsupervised learning yang berguna untuk mengelompokkan data berdasarkan kemiripan karakteristik tertentu dengan menerapkan K-means pada dataset student social media addiction. Penelitian dapat mengidentifikasi kelompok-kelompok siswa berdasarkan tingkat kecanduan mereka seperti kategori rendah, sedang, hingga tinggi. Terus di sini ada tujuan. Tujuannya itu menganalisis karakteristik penggunaan media sosial oleh pelajar berdasarkan usia, gender, dan tingkat pendidikan. Mengelompokkan siswa berdasarkan tingkat kecanduan media sosial menggunakan algoritma Kamin clustering. Menentukan jumlah klaster kelompok yang optimal dalam menggambarkan tingkat kecanduan media sosial siswa. Mengetahui karakteristik masing-masing klaster hasil pengelompokan seperti intensitas penggunaan, dampak terhadap aktivasi harian, dan kecenderungan perilaku siswa dalam menggunakan media sosial. Selanjutnya ada pembahasan. Itu ada machine learning. Machine learning merupakan cabang dari kecerdasan buatan artificial intelligence atau AI yang memungkinkan sistem komputer untuk belajar dari data dan membuat prediksi atau keputusan tanpa harus diprogram secara eksplisit. Dalam konteks ini, dalam konteks penelitian ini, machine learning digunakan sebagai pendekatan untuk menganalisis data kecanduan media sosial di kalangan pelajar secara otomatis dan objektif. Salah satu metode dalam machine learning yang digunakan adalah unsupervised learning, yaitu pembelajaran tanpa label output. Tujuannya adalah untuk menemukan pola tersembunyi atau terstruktur alami dalam data. Dalam penelitian ini digunakan algoritma Kalman clustering yang termasuk dalam kategori unsupervised learning untuk mengelompokkan siswa berdasarkan kecanduan media sosial. Peran machine learning dalam penelitian itu mengidentifikasi pola tersembunyi dalam data siswa yang tidak terlihat secara langsung melalui analisis manual, mengelompokkan siswa secara otomatis berdasarkan perilaku penggunaan media sosial, mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat dan berbasis data untuk intervensi dan kebijakan pendidikan. Tahapan implementasi machine learning. Pengumpulan dan pemrosesan data dari dataset student social media addiction terlebih dahulu dibersihkan dari nilai kolom atau outlier. Selanjutnya dilakukan proses normalisasi untuk menyamakan skala antar variabel. Fitur-fitur penting ini seperti durasi penggunaan media sosial, frekuensi akses, dan dampak terhadap aktivitas siswa dipilih untuk dianalisis. Pemilihan algoritma. Algoritma Kamil clustering dipilih karena kemampuannya yang baik dalam menangani data besar, serta efektivitasnya dalam mengelompokkan objek yang memiliki kemiripan. Kelebihan lainnya adalah proses yang cepat dan sederhana untuk diimplementasikan. Proses clustering. Algoritma bekerja dengan mengelompokkan data dalam sejumlah klaster yang telah ditentukan. Proses ini dilakukan dengan menentukan pusat klaster, menghitung jarak, dan data terhadap sentroid, lalu memperbarui posisi sentroid mencapai kondisi stabil. Terus ada library NumPy Notebook. Jupyter Notebook merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan secara luas dalam ilmu data, statistik, dan kecerdasan buatan. Platform ini memungkinkan penggunaan menulis dan menjalankan kode Python secara interaktif, menyisipkan visualisasi, dan menambah dokumentasi dalam satu file kerja. Karena fleksibilitasnya dan kemudahannya, Jupyter Notebook menjadi alat utama dalam menganalisis data eksploratif.
Itu ada Pandas, library Pandas yang digunakan mengelola dan presentasi data termasuk tabulasi data. Dataset akan dipanggil dalam bentuk data frame Pandas. Ada NumPy, library NumPy digunakan untuk mengolah multidimensional array dan metrik, menghitung beberapa fungsi matematika. Terus ada scikit learning atau Sklearn. Library scikit learning merupakan library inti pada machine learning. Sklearn tergolong library untuk shallow algoritma. Model diprediksi langsung dari fitur input, berbeda dengan deep learning di mana output tergantung dari hasil layer sebelumnya. Fungsi penting Sklearn dapat melakukan proses pelatihan atau model train dan menggunakan model hasil untuk prediksi data test. Terus ada Matplotlib. Matplotlib adalah library yang paling umum digunakan untuk visualisasi data Python. Algoritma Kamins. Kamins adalah algoritma untuk unsupervised learning yang digunakan untuk mengelompokkan data menjadi beberapa kelompok berdasarkan kemiripan fitur antara antara data-data tersebut. Tujuan utama Kamins adalah untuk mengidentifikasi pola-pola dalam data dan membagi data ke dalam kelompok-kelompok yang memiliki karakteristik berupa sehingga data dalam satu kelompok memiliki kesamaan yang tinggi dan berbeda dengan data dalam kelompok lain. Kami penting digunakan dalam menganalisis data untuk segmentasi, klasifikasi, dan pemahaman pola data, serta membantu dalam pengambilan keputusan dengan memberikan wawasan tentang struktur data yang tidak terlihat sebelumnya. Dengan demikian, kami menjadi alat yang sangat berguna dalam berbagai bidang seperti pemasaran, keuangan, kesehatan, dan lain-lain. Terus di sini ada codingannya untuk memasukkan data dari file CSV ke dalam database MySQL. Berikut kodenya. Import library yang akan digunakan seperti Pandas, NumPy, dan Matplotlib dan untuk menampilkan 11 baris teratas ini kodenya. Memuat dataset kendaraan di Indonesia dari file CSV ke dalam data frame Pandas dan menampilkan 10 baris pertama sebagai contoh data. Nah, ini hasil dari codingan. Menampilkan deskripsi statistik, df describe. Mengecek tipe data dan kode outputnya. Cek tipe data df types. Ini hasil codingan. Terus membuat visualisasi berupa histogram dari 3 kolom dataset kendaraan Indonesia, yaitu ada distribusi tahun kendaraan, distribusi kapasitas mesin, distribusi harga, dan distribusi berat. Nah, ini hasil ini coding. Tampilannya begini. Menampilkan visualisasi korelasi antar kolom numerik dalam dataset menggunakan heatmap dari library Seaborn. Ini codingannya ini hasilnya. Kode untuk menghapus kolom ID, vehicle type, dan brand. Ini hasilnya. Kode ini untuk melakukan normalisasi terhadap data numerik menggunakan standar scalar dari scikit-learning. Mengelompokkan data Anda ke dalam 3 klaster berdasarkan kemiripan fitur numerik dalam array X. Terus mengambil hasil pengelompokan label cluster dari Kamins. Mengambil posisi pusat cluster setelah Kamins selesai bekerja. Melihat hasil pengelompokan Kamins secara langsung di dataset. Terus kode untuk menampilkan jumlah data tiap cluster. Kode untuk menampilkan karakteristik rata-rata min dari setiap cluster berdasarkan kolom numerik. Kode untuk visualisasi hasil clustering pengelompokan menggunakan cluster plot 2 dimensi menunjukkan pola
dan pengelompokan rumah sakit dalam dataset Anda berdasarkan tiga fitur utama CC dan nyinyir melalui kurun titik. Nah, ini yang terakhir, codingan ini digunakan untuk memetakan dan memvisualisasikan kendaraan Indonesia dalam dataset dalam bentuk tiga dimensi sehingga bisa melihat hasil clustering kami secara visual dan mendalam. Ini hasil. Terus kesimpulannya adalah penggunaan Jupyter Notebook sebagai platform analisis memberikan fleksibilitas dalam menjalankan kode, memvisualisasikan hasil, dan mendokumentasikan proses kerja secara interaktif. Dengan dukungan library seperti Pandas, NumPy, Scikit-learning, dan Matplotlib. Proses analisis menjadi lebih terstruktur, efisien, dan dapat divisualisasikan secara jelas. Algoritma kami mampu mengenali pola tersembunyi dalam data tanpa memerlukan label awal unsupervised, sehingga sangat tepat digunakan untuk menganalisis fenomena sosial seperti perilaku pelajar dalam menggunakan media sosial. Melalui pendekatan ini dihasilkan tiga klaster utama yang masing-masing memiliki karakteristik berbeda dalam hal durasi, frekuensi, dan dampak penggunaan media sosial. Ya, kurang lebih presentasinya seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.